Kristus sang sumber air hidup. Yohanes 4 ayat yang ke-15a berbunyi demikian. Kata perempuan itu, Tuhan, berilah air itu supaya aku tidak haus lagi. Kristus sang sumber air hidup. Ketika orang haus, orang membutuhkan air untuk diminum. Memang air adalah kebutuhan pokok bagi manusia yang dicari orang dan diperlukan tubuh kita. Tubuh kita pun harus cukup air biar tidak mengalami yang namanya dehidrasi. Tubuh tidak kekurangan air. Nah, kalau pada zaman dulu belum seperti zaman sekarang. Orang mencari sumur sebagai sumber air yang tidak pernah kering. Dari sumber air itu, lalu seseorang menimba air dengan ember. Air itu ditampungnya. Bukan kisah yang kebetulan. Kalau kisah perempuan Samaria ini kemudian diangkat oleh Tuhan Yesus. Perempuan Samaria yang disingkirkan secara sosial. Bahkan perempuan yang di dalam hidupnya tidak beres. Dalam hidup seksualnya juga tidak beres. Yang dilupakan banyak orang. Tetapi diangkat Yesus. Lalu ditempatkan sebagai setting cerita. Perempuan yang datang mencari air dari sumur Yakub. Lalu kemudian ditawarkan air kehidupan oleh Kristus sendiri. Karena Kristus adalah sang sumber mata air hidup itu. Sumber mata air yang akan memberikan air kehidupan yang tidak pernah kering. Caranya yaitu dengan datang kepada Yesus, membuka hatinya. Maka hati yang kosong itu akan dilimpahi oleh kasih-Nya, akan dilimpahi dan dipenuhi oleh kebenaran firman-Nya. Seperti air yang kalau memenuhi perempuan Samaria saat itu, sang sumber air kehidupan juga akan memenuhi hati kita. Memenuhi dengan limpahan kasih-Nya. Kisah perjumpaan Yesus di tepi sumur akhirnya tidak berhenti hanya menjadi sebuah kisah Yesus dengan perempuan Samaria. Tapi akhirnya perempuan Samaria itu yang menarik menjadi pewarta air kehidupan. Kepada siapa? Kepada lingkungannya. Bahkan dicatat dialah saksi bagi banyak orang di Samaria yang percaya. Percaya karena apa? Percaya karena pemberitaannya. Yohanes 4 ayat 39. Bahkan banyak orang Samaria yang akhirnya percaya. Yohanes 4 ayat 41. Lalu apa maknanya bagi kita, saudara-saudara? Kalau Kristus adalah sang sumber air kehidupan, pesannya satu, datang kepada sang sumber itu sendiri, bukan kepada yang lain. Nah, kalau kita sudah datang kepada sang sumber, nikmati kepenuhan cintanya. Kepenuhan cinta bisa dinikmati di dalam Kristus sehingga hidupmu akan melimpah dengan syukur. Lalu akhirnya bawa orang lain menikmati, merasakan limpahan kasih itu. Maka digambarkan dialah sang mata air kehidupan yang tidak pernah kering. Tuhan memberkati kita. Amin.